Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Fikelana Wahdah, selaku kelompok 5, akan membawakan presentasi yang berjudul Meyakini Hari Akhir. Baik. Pengertian hari akhir. Hari akhir ataupun hari kiamat yaitu hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya setelah ditiupkan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian, hari akhir merupakan hari berakhirnya seluruh kehidupan yang berada di dunia yang fana ini, yang mudah rusak ini. 3. Kehancuran alam semesta dan seluruh isinya serta berakhirnya seluruh kehidupan dan adanya kebangkitan seluruh umat manusia dari alam kubur, atau bisa disebut dengan Yaumul Ba'ats. Selanjutnya, dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar, perhitungan seluruh amal perbuatan untuk mengetahui perbandingan amal baik dan amal buruk sampai kepada pembalasan dengan surga atau neraka, atau bisa disebut dengan Yaumul Jaza. Kemudian, apa itu iman kepada hari akhir? Yaitu meyakini di dalam hati akan adanya hari kiamat atau hari akhir sebagai bukti berakhirnya kehidupan seluruh makhluk di dunia dan berlanjut untuk kehidupan akhirat yang abadi. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai istilah-istilah hari akhir yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Pertama, Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Selanjutnya, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Lalu disusul dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan. Hari perhitungan apa yang dimaksud? Hari perhitungan amal kebaikan dan keburukan manusia dan jin yang berada di hari itu. Selanjutnya, Yaumuddin, hari pembalasan atau Yaumul Jaza. Lalu ada Yaumul Fath, hari kemenangan. Kemudian Yaumut Talaq, hari pertemuan. Selanjutnya Yaumul Jam'i, hari perhimpunan. Dan yang terakhir Yaumut Taghabun, hari ditambahkan segala kesalahan-kesalahan. Pengertian hari akhir dibuktikan dengan dalil akli maupun dalil nakli. Dalil aklinya sebagai berikut, yaitu hari hancurnya dan musnahnya alam dunia dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Seluruh peralatan dan komponen hidup, manusia dan semua makhluk sirna dan rusak. Kemudian untuk dalil nakli sendiri, ada pada dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 6-15. Dilanjut dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 1. Lalu disusul dengan Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Dan yang terakhir dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-10. Mengenai hari akhir, pasti ada penjelasannya mengenai kiamat sughra maupun kiamat kubra. Apa itu kiamat sughra maupun kiamat kubra? Kiamat sughra adalah kiamat kecil yang sering terjadi di kehidupan manusia, yaitu kematian. Kita pasti sering menemui dan setiap manusia akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian penjelasan yang kedua, apa itu kiamat kubra? Kiamat kubra adalah kiamat besar yang merupakan hari di mana seluruh alam semesta dengan segala isinya hancur, lebur, dan berakhir. Kemudian berlanjutnya kehidupan akhirat yang kekal. Selanjutnya,
membahas mengenai tanda-tanda kiamat. Oke, yang pertama, tanda-tanda kiamat sughra. 1. Banyak terjadi bencana alam. Sudah banyak sekali fenomena-fenomena alam di sekeliling kita yang membuat kita itu merasa sedih, membuat kita khawatir, yaitu bencana alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Yang kedua, anak yang durhaka kepada orang tua. Hal itu sudah banyak ataupun marak terjadi di sekeliling kita. Yang ketiga, membantu memiliki anak majikan, yaitu merupakan istilah lain dari penjelasan tanda-tanda kiamat sughra yang kedua, ya, membantu memiliki anak majikan, yaitu anak yang menganggap ibunya sebagai pembantu, menyuruh, membentak, dan menghardik. Yang keempat, laki-laki menyerupai wanita. Banyak sekali di sekeliling kita, di jalan-jalan yang sering kita temuin, laki-laki yang berdandan seperti wanita, seperti halnya banci, seperti itu, wanita tomboy, ya, dan itu sudah banyak sekali kita sering melihatnya. Yang kelima, masjid dijadikan tempat wisata. Banyak sekali orang yang berlomba-lomba dalam memegahkan masjid, dalam meninggikan masjid, mengindahkan masjid dari segi arsitektur sampai segi apapun. Namun malangnya, masjid sekarang ini bukan untuk ibadah, namun sebagai tempat wisata. Ya, banyak sekali orang yang berbondong-bondong mengunjungi masjid tidak untuk beribadah, untuk taqarrub ilallah, tetapi untuk wisata sebagai ajang bersenang-senang dan mengunjunginya. Kemudian yang keenam, wanita berpakaian tapi telanjang. Contohnya, wanita yang berlenggak-lenggok seperti model, ataupun bahkan banyak sekali wanita yang berhijab tapi masih memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, semakin meluasnya kebodohan. Banyak sekali orang-orang yang tidak mau belajar. Mereka menyadari bahwasanya mereka itu belum berilmu, belum pandai, tetapi mereka masih menikmati dengan kebodohan itu dan seakan-akan tidak mau tahu tentang apa itu ilmu, baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Yang ketujuh, maraknya riba. Banyak sekali riba, tentunya praktek riba banyak sekali dilakukan di dalam bank-bank konvensional. Dan kita tentunya sulitlah dalam menghindari praktek riba ini, karena negara ini bukanlah negara muslim yang 100% menggunakan sistem syariah Islam. Ya, setidaknya kita bisa menguranginya dalam praktek ini. Yang kedelapan, yaitu saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Banyak sekali orang-orang yang bermewah-mewahan, seperti dalam surat At-Takasur, bermegah-megahan. Kemudian yang kesembilan, terjadinya banyak pembunuhan. Banyak sekali pembunuhan sekeliling kita. Mereka menjadi orang yang sadis, mereka menjadi orang yang tidak mengerti perasaan maupun tidak mengerti kekejian. Yang ke-10, waktu berjalan terasa singkat. Kita sudah sangat sering merasakan bahwasannya kita sering kali merasa waktu ini berjalan terasa singkat. Dari subuh hingga duhur kemudian asar lalu disusul dengan maghrib, lalu sampai isya, dan berlanjut sampai mau tidur. Oke, nomor 11, yaitu negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Banyak sekali fenomena-fenomena sekarang bahwa negara Arab sudah tumbuh padang rumput dan adanya salju, dan bahkan sekarang ada banjir di negara Arab. Kemudian nomor 12,
ke-12, manusia mewarnai rambutnya dengan warna hitam agar terlihat muda. Padahal jika seorang yang sudah tua memiliki warna yang rambut putih, kelak akan menjadikan cahaya di hari kiamat nanti rambutnya itu. Kemudian nomor 13, yang terakhir, banyak pemimpin yang zalim. Nah, ini yang terakhir ini banyak sekali terjadi dimanapun ya, dari negara Islam maupun negara non-Islam. Banyak pemimpin zalim kepada rakyatnya, pemimpin yang tidak bijaksana, pemimpin yang tidak adil. Semua ini merupakan komponen-komponen tanda-tanda kiamat sughra. Sekarang tanda-tanda kiamat kubra. Ini merupakan tanda-tanda kiamat yang besar. Yang pertama, munculnya asap dukhon. Asap itu bagaikan kabut. Yang kedua, munculnya dajjal. Yang ketiga, adanya hewan dabbah. Hewan seperti monster yang keluar dari perut bumi. Yang keempat, matahari terbit dari arah barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa sekarang ini belum meninggal, belum wafat. Nabi Isa masih berada di langit, dijaga oleh Allah. Yang keenam, adanya suku Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, adanya 3 daerah yang ditenggelamkan bumi. Yang kedelapan, munculnya api yang mengumpulkan manusia. 9, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian mengirim manusia menuju tempat berkumpul. 10, terdengarnya trompet sangkakala malaikat Israfil. Sekarang kita akan membahas mengenai kronologi terjadinya hari akhir. Kronologi peristiwa yang akan dilalui oleh umat manusia pada hari akhir nanti dimulai dari kiamat sampai pembalasan dengan surga atau neraka. Terjadinya hari akhir dimulai dari alam kubur, yaitu alam transisi dari alam dunia menuju alam akhirat. Mudah atau tidaknya seseorang menjawab pemeriksaan dan pertanyaan kubur bukan karena ia telah pernah mempelajari dan menghafalkan soal jawab itu. Yang mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir adalah amal ibadah dan kadar keimanan yang dimiliki seorang. Maka amal perbuatan itu akan menjawab semuanya, tergantung dia mengamalkan atas ilmunya atau tidak. Selanjutnya, dalam menghadapi hari akhir, kita perlu adanya persiapan sebagai bekal dan mawas diri sebagai seorang mukmin yang bertakwa. Yang pertama, memperbanyak amal soleh. Amal soleh sendiri tidaklah berat. Hal-hal ringan pun banyak yang bisa kita lakukan. Dari menyingkirkan hal yang kecil, gangguan di jalan, sampai kita bersedekah yang berupa harta maupun senyuman. Yang kedua, meningkatkan amal ibadah. Amal ibadah sendiri pasti tidaklah ringan, ya, karena kita sebagai manusia terkadang memiliki rasa malas. Namun, alangkah baiknya menjadi seorang yang beriman dan bertakwa, mengalahkan nafsu kita yang membawa kita pada keburukan. Yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah. Ucapan tasbih, tahmid, dan tahlil merupakan sedekah dan merupakan zikir kepada Allah sebagai metode kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi hari akhir. Yang keempat, mendalami ilmu mengenai hari akhir. Banyak sekali orang yang fokus pada ilmu-ilmu duniawi, ilmu eksakta, ilmu bahasa Inggris, maupun ilmu-ilmu lain yang tidak ada hubungannya dengan ilmu mengenai hari akhir. Padahal hari akhir merupakan ilmu yang sangat penting karena kita akan menghadapinya. Yang kelima, tidak berfokus pada kesibukan dunia semata. Banyak orang yang lalai, lupa siapa dirinya sebagai manusia dan kapan kita akan kembali maupun kepada siapa kita kembali, sehingga mereka hanya sibuk mengumpulkan harta dan meningkatkan kekayaannya saja. Yang keenam, selalu mengingat kematian yang datang bisa kapanpun dan dimanapun. Misalnya kita berziarah untuk keluarga ataupun kerabat kita yang sudah wafat. Kita
Hal itu sebagai metode kita dalam mengingat kematian. Ya. Kiamat sendiri kita tidak tahu kapan pasti datangnya. Namun Rasulullah SAW pernah menjelaskan, jika jarak kehidupan kita dengan datangnya hari kiamat itu bagaikan antara jari tengah dan jari telunjuk, pasti sangatlah dekat. Sangat dekat sekali kehidupan ini dengan kiamat. Tidak dapat dipungkiri lagi, kiamat pasti terjadi dan tidak hanya mampu mempersiapkan kapan terjadinya. Perihal waktu terjadinya kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dan berkehendak. Mungkin cukup sekian dari saya presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyajikannya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.